Baik, saat ini kita akan memujikan satu pujian buat Tuhan, yaitu dengar Dia panggil nama saya. Mari adik-adik kita pujikan, dengar Dia panggil nama saya 2 kali. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranlah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranlah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranlah, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranlah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sungguh berkat Tuhan luar biasa bagi kita, dan kita harus tetap selalu mengucap syukur dalam segala hal dan setiap waktu. Baiklah adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan boleh dititipkan kepada mama atau papa, sehingga nanti pada saat bisa bersekolah minggu bersama, ataupun nanti mama dan papa bisa ke gereja, bisa memasukkan persembahan ke kotak persembahan. Mari kita pujikan, beri syukur. Mari adik-adik kita pujikan lagu beri syukur. Beri syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Pak Desonto berharap kalian semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja. Pada minggu pagi hari ini, marilah kita akan belajar untuk merenungkan firman Tuhan di dalam cerita kita pada pagi hari ini dengan judul Raja Damai yang akan datang. Nah, adik-adik semuanya, Pak Desonto harapkan duduk manis, boleh ditemani oleh ayah maupun ibunya, orang tuanya, sehingga kalau ada pertanyaan dari anak-anaknya bisa juga untuk menjelaskan. Nah, mari kita dengarkan cerita pada pagi hari ini. Pak Desonto akan bercerita tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Besok pada waktu hari
yang akan datang, hari kiamat, Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini. Nah, sebelumnya Pak Desonto mau bertanya dulu pada adik-adik. Adik-adik pernah nggak ketika di rumah berselisih paham atau bertengkar dengan saudara, entah itu kakak maupun adiknya? Mungkin pernah ya, karena hal itu biasa terjadi, tetapi tidak boleh sering-sering ya. Nah, ketika adik-adik bertengkar dengan saudaranya tersebut, apa yang dilakukan oleh kedua orang tua? Tentu mereka akan melerai, mereka akan memisahkan kalian berdua dan menasihati supaya tidak boleh berkelahi atau bertengkar karena adalah bersaudara, nggak boleh gitu ya. Atau di sekolahan, ketika adik-adik sedang menimba ilmu di sekolahan, pernahkah adik-adik bertengkar dengan teman-temannya di sana? Mungkin karena selisih paham, karena berebut mainan atau bagaimana sehingga adik-adik bertengkar. Apa yang dilakukan guru di sana? Tentunya guru-guru di sana akan melerai, mendamaikan kalian berdua, kalian yang sedang bertengkar. Menasehati supaya tidak boleh bertengkar. Dan suasana menjadi kembali damai. Demikian juga Tuhan Yesus. Besok ketika pada hari akhir zaman, Tuhan Yesus akan datang. Dia sebagai hakim yang agung, sebagai Raja damai. Dan ketika Tuhan Yesus hadir ke bumi ini, kondisi bumi ini sungguh-sungguh sangat baik. Damai sejahtera akan terjadi di dalam kehidupan umat manusia dan segala isinya yang ada di bumi ini. Yang dulunya morat-marit, yang dulunya saling berkelahi, yang dulunya saling memperebutkan kekuasaan dan sebagainya, ketika Tuhan Yesus hadir, kondisi akan menjadi damai, sejahtera, tentram, seperti yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Salah satunya dikatakan demikian. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Nah, bayangkan adik-adik semuanya. Serigala dengan domba itu nggak pernah akur. Mereka, domba pasti akan dikejar-kejar oleh serigala untuk dimakan. Demikian juga dengan kambing, akan dimakan oleh harimau, macan tutul. Tetapi kondisi ketika Tuhan Yesus hadir itu sungguh-sungguh sangat baik. Mereka bisa berkumpul bersama, baik serigala dengan domba maupun macan tutul dengan kambing. Mereka bisa hidup bersama-sama. Dikatakan juga anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput juga. Bayangkan adik-adik semuanya ya. Lembu, katakanlah yang menjadi makanan dari singa, itu juga hidupnya rukun. Mereka, singa ini tidak akan memakan lembu ini ketika Tuhan Yesus hadir kedua kalinya. Ini menandakan apa adik-adik? Bahwa kedamaian yang ada di dunia ini akan terjamin, akan terjadi ketika Tuhan Yesus hadir ke dunia ini untuk kedua kalinya. Jadi Pak Desonto berharap adik-adik semuanya, entah itu di rumah, entah itu di sekolah, ataupun di kampung, dimanapun adik-adik berada, harus menciptakan kesejahteraan itu. Sehingga teman-teman yang lainnya, saudara-saudara yang lainnya juga bisa hidup dalam kondisi yang sejahtera.
ketika Tuhan Yesus hadir untuk kedua kalinya, membawa kedamaian bagi seluruh umat, tidak hanya umat manusia tetapi juga binatang-binatang juga mengalaminya. Nah, kesejahteraan akan terjamin, akan terjadi ketika Tuhan Yesus hadir. Adik-adik bisa merasakan bagaimana enaknya ketika kita atau adik-adik tidak bertengkar. Ketika adik-adik rukun dengan teman-temannya, dengan saudara-saudaranya, adik-adik bisa bermain bersama, saling bercanda, saling bermain bersama, pokoknya sesuatu yang menyenangkan. Kehidupan yang damai itu sangat menyenangkan. Tidak ada pertengkaran, tidak ada pertikaian, tidak ada adu mulut, tidak ada bantah-bantahan, tetapi sebaliknya adanya hanya kasih kepada yang lainnya, saling menyayangi, saling memperhatikan, saling berbagi kepada orang lain. Nah, hal-hal itu yang terjadi ketika Tuhan Yesus hadir untuk kedua kalinya sebagai Raja Damai. Raja Damai yaitu raja yang hadir memerintah dunia ini dengan kedamaian, dengan memberikan kedamaian kepada umatnya. Nah, itu adalah pengertian dari Raja Damai yang akan datang, yang terjadi besok kelak. Kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen percaya bahwa Tuhan Yesus akan hadir untuk kedua kalinya ke dunia ini sebagai hakim yang agung, sebagai Raja Damai. Nah, adik-adik semuanya, marilah kita hidup bersama-sama dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, dengan orang lain, siapapun juga, dengan hidup yang damai, hidup yang tidak bertengkar, hidup dengan kasih sayang, hidup dengan saling membantu dan saling menolong. Nah, cerita Pak Desonto pada pagi hari ini cukup sekian, yang menceritakan tentang kehadiran Tuhan Yesus yang kedua kalinya ke bumi ini untuk memerintah dunia ini dengan menebarkan atau mengajarkan kasih setia dan damai sejahtera. Nah, adik-adik, Pak Desonto akhiri cerita pada pagi hari ini, dan biarlah ketika adik-adik nanti melakukan aktivitas pada hari ini dengan baik, dengan selalu ingat untuk tidak saling bertengkar, untuk tidak saling berkelahi, tetapi justru saling untuk menolong dan berbagi. Udah ya adik-adik ya, Pak Desonto akhiri cerita pada pagi hari ini. Tetap semangat dan Tuhan memberkati kalian semua. Amin.